Balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Bermula pada suatu malam di sebuah festival musik. Dari langit berjatuhan telur-telur misterius yang bisa kita tebak itu adalah telur parasit. Setelah menetas, muncul semacam larva yang menggeliat dan segera pergi mencari tubuh inangnya. Mereka harus cepat karena tanpa tubuh inangnya mereka akan segera mati. Kemudian larva parasit tadi masuk ke dalam tubuh seorang pria yang tengah mabuk melalui lubang telinganya. Tanpa butuh waktu lama hingga parasit itu berhasil menguasai dan mengambil alih tubuh pria tersebut. Parasit itu lalu pergi ke arah kerumunan orang-orang dan menyerang semua yang ada di sekitarnya. Beralih pada pemeran utama kita yaitu seorang gadis bernama Jong Soo-in yang bekerja sebagai kasir di pusat perbelanjaan. Suatu hari saat Soo-in sedang bekerja, dia menegur salah satu pelanggan yang kita sebut saja Tono untuk meminta label harga daging. Daging tersebut seharusnya ditimbang terlebih dahulu agar Soo-in bisa menghitung total belanjaannya. Namun Tono justru tidak terima ditegur dan balik marah pada Soo-in. Dan setelahnya, pria itu pergi begitu saja. Soo-in yang mengira kalau permasalahan itu telah selesai, tidak menyangka jika Tono masih menaruh dendam kepadanya. Tono tampak menunggu di parkiran sampai Soo-in terlihat keluar dan hendak pulang ke rumah. Si Tono diam-diam mengikuti Soo-in yang pulang sendirian dengan menaiki motor. Hingga di suatu tempat yang cukup sepi, Tono langsung menabrak motor Soo-in hingga gadis itu terjatuh. Tono lalu segera turun dari mobilnya dan menikam tubuh Soo-in berkali-kali dari belakang. Soo-in sempat berhasil kabur, tapi karena lukanya cukup parah, dia tidak sanggup untuk bisa berjalan jauh. Saat Soo-in terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri, sebuah telur parasit terjatuh tidak jauh darinya. Singkat cerita, Soo-in pun tersadar dan sudah berada di ranjang rumah sakit. Malam itu ada seorang pria yang kebetulan lewat dan melihat adanya motor Soo-in dan mobil Tono, lalu segera melaporkannya sebagai kecelakaan. Anehnya, meski bukti-bukti menunjukkan kalau Soo-in telah diserang oleh Tono, Soo-in justru dalam keadaan baik-baik saja dan tidak mengalami luka satupun. Sebaliknya, Tono yang di sini diduga sebagai tersangka justru mati di tempat dengan keadaan tubuh yang terbelah menjadi dua. Kim Chul-min, yaitu seorang detektif yang menangani kasus tersebut, segera meminta keterangan pada Soo-in yang baru tersadar. Soo-in yang ternyata mengenal detektif Chul-min segera menceritakan semuanya, termasuk tentang dirinya yang telah ditikam oleh Tono. Namun bertentangan dengan cerita dari Soo-in, hasil pemeriksaan dokter mengatakan jika Soo-in tidak mengalami luka apapun dan hanya memiliki beberapa bekas luka lama di punggungnya. Soo-in tampak kebingungan dan berusaha meyakinkan detektif Chul-min kalau ia tidak berbohong. Namun detektif Chul-min beranggapan kalau Soo-in mengalami trauma berat dan belum bisa mengingat semuanya. Dulu detektif Chul-min pernah menangani kasus kekerasan yang dialami Soo-in kecil, yang pada saat itu dia masih berusia 10 tahun. Soo-in kecil melaporkan ayahnya sendiri ke kantor polisi karena seringkali menyiksanya. Soo-in mengucapkan terima kasih dan merasa bersyukur karena detektif Chul-min sudah menyelamatkannya saat itu. Detektif Chul-min lalu menyuruh Soo-in untuk beristirahat dan memintanya untuk segera menghubunginya lagi jika Soo-in sudah mengingat kembali tentang kejadian malam itu. Beberapa bulan kemudian kasus tersebut ditutup tanpa adanya kejelasan. Soo-in sudah kembali bekerja seperti biasanya, dan terkadang detektif Chul-min meneleponnya untuk menanyakan kabar dari Soo-in. Namun saat Soo-in sedang naik bus, tiba-tiba telinganya berdengung saat ada seorang penumpang yang baru saja naik di bus yang sama. Penumpang itu terus menatap Soo-in dengan tatapan aneh.
hingga Suin merasa ketakutan dan memutuskan untuk turun. Di sisi lain, seorang pria atau kita sebut saja Tony baru saja bertemu dan mendapatkan teman kencan, yaitu seorang wanita cantik. Mereka menghabiskan malam bersama dengan berkencan dan wanita itu mengajak pria tersebut untuk pergi ke rumahnya. Akan tetapi, Tony justru dibawa ke sebuah gedung kosong yang selama ini dijadikan tempat eksekusi oleh sekelompok parasit. Tony begitu ketakutan saat melihat beberapa pria muncul tak lama setelah kedatangannya. Dan mereka berniat untuk memakan Tony. Sebelum hal itu terjadi, pihak polisi yang sudah mengincar dan memata-matai gedung tersebut datang dan menyelamatkan si Tony. 가만히 있어. 화면이 잘 놔두니까. Beberapa dari parasit itu termasuk wanita tadi berhasil dibunuh oleh pihak polisi. Tapi salah satu dari mereka berhasil kabur dengan memecahkan kaca jendela. Setelah berada di luar, telinga parasit itu berdengung yang menandakan kalau ada parasit lain yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Parasit itu lalu menemukan seorang pria yang sudah terinfeksi parasit sepertinya. Tapi dia ditangkap dan telah dijadikan anjing pemburu oleh pihak polisi. Pria itu dijadikan anjing pemburu demi bisa melacak para parasit lain yang selama ini hidup dengan berbaur bersama manusia. Tak lama seorang wanita bernama Jun Kyung Choi atau kita sebut saja Bu Choi datang ke tempat parasit itu berada. Akan tetapi parasit tersebut begitu gesit dan berhasil melarikan diri dari sergapan Bu Choi. Bu Choi sendiri adalah anggota kepolisian sekaligus ketua dari tim Grey yang khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus parasit. Karena parasit tadi kabur, Bu Choi lalu masuk ke dalam gedung dan menemukan jika salah satu ruangan di sana telah dijadikan tempat penyimpanan potongan tubuh manusia. Setelah melihat itu, Bu Choi berkesimpulan jika parasit-parasit itu tidak lagi hidup secara individu, melainkan telah membentuk suatu organisasi. Di sisi lain, seorang pria bernama Sol Kang Woo terlibat masalah dengan salah satu geng di kota hingga membuatnya diburu dan harus terus hidup dengan melarikan diri. Kang Woo lalu bersembunyi dan tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Kyung Hee. Akan tetapi dia sadar jika kakaknya berubah dan bersikap aneh. Dia pun baru mengetahui kalau Jin Hee adiknya tiba-tiba menghilang. Kang Woo kemudian menemukan sebuah brosur di kamar Kyung Hee. Dan ia merasa curiga kalau kakaknya telah menganut ajaran sekte sesat. Kang Woo yang penasaran lalu mengikuti Kyung Hee yang pada malam itu tampak pergi sendirian. Dalam perjalanan sepulang bekerja, telinga Suin tiba-tiba kembali berdengung. Dia lalu melihat kalau pria aneh yang dilihatnya di bus tadi sudah berada di seberang jalan. Pria itu terus menatap Suin. Suin yang ketakutan lalu mencoba untuk menelepon detektif Chulmin. Tapi tiba-tiba pria itu berlari ke arah Suin. Suin yang ketakutan segera berlari menjauh, tapi pria itu ternyata tidak sendirian. Pria itu bersama dengan Kyung Hee, dan kini mereka sudah mengepung Suin. "Apa kau sama seperti kami? Biarkan aku periksa," ujar pria itu. Lalu sesaat kemudian dia berubah menjadi monster dan hendak menyerang Suin. Tetapi serangan itu gagal melukai Suin karena ternyata Suin bisa menangkis serangan itu karena dia juga seorang monster parasit. Pria itu lalu kembali ke wujud manusia. Dia memberikan selembar brosur dan mengajak Suin ikut bergabung dengan organisasi parasit tersebut. Setelah memberikan brosur itu, si pria dan juga Kyung Hee lalu pergi meninggalkan Suin sendirian. Kang Woo yang pada saat itu mengikuti kakaknya melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Saat dia hendak pergi, Suin muncul dan memergokinya. Suin yang telah berubah menjadi monster lalu mengancam Kang Woo untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Karena kalau tidak, Suin tidak akan segan untuk mencari dan membunuh Kang Woo. Beberapa saat kemudian, Suin kembali mendapatkan kesadarannya. Dia tampak begitu kebingungan, ditambah lagi adanya kehadiran pria asing yaitu Kang Woo yang masih berada di sana. Kang Woo pun menyampaikan pesan dari parasit yang berada di tubuh Suin untuk menghindari parasit-parasit yang lain.
karena itu akan mengancam keselamatannya Suin. Dalam penjelasan Kang Wu, dia memanggil parasit yang berada di tubuh Suin sebagai Hide. Saat Suin diserang oleh Tono, Hide masuk ke dalam tubuh Suin. Namun karena Suin mengalami luka yang sangat parah, Hide menyembuhkan lukanya terlebih dahulu dan hal itu membuatnya tidak sempat untuk memakan otak Suin. Dalam kondisi seperti itu, parasit di dalam tubuh Suin menjadi tidak sempurna atau disebut varian. Hide tidak punya kendali penuh pada tubuh Suin dan Suin juga tidak menyadari kalau selama ini Hide telah hidup bersama di dalam tubuhnya. Setelah mengatakan semua itu, Kang Wu pun pergi. Suin tampak belum mempercayai semua ucapan Kang Wu, tapi dia juga tidak menganggap semua penjelasannya adalah omong kosong. Karena sepertinya Suin sendiri menyadari kalau ada sesuatu yang salah pada tubuhnya. Sepulangnya ke rumah, Suin menuliskan sesuatu sebelum tidur. Dia meninggalkan sebuah pesan yang bertanya, apakah benar ada seseorang yang berada di dalam tubuhnya sekarang. Selang 5 menit kemudian, Suin terbangun. Tadi dia sempat tertidur sesaat, namun saat dia menoleh dan melihat catatan tadi, sudah ada jawaban yang tertulis di sana. Hide yang menulisnya. Hide mengatakan kalau semua yang Kang Wu jelaskan tadi adalah benar. Hide meminta Suin untuk percaya, dan dia juga meminta Suin untuk menuliskan semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Keesokan harinya di kantor polisi Namil, sebelum bisa masuk ke dalam kantor, Detektif Chulmin harus melewati beberapa pemeriksaan. Itu dilakukan untuk mengidentifikasi bahwa tidak ada keberadaan parasit di pihak kepolisian. Sebenarnya ini bukan hal biasa terjadi, tetapi Detektif Chulmin mengikutinya tanpa protes. Setelah masuk ke dalam kantor, Detektif Chulmin melihat dan mendengarkan penjelasan dari Bu Choi. Bu Choi menerangkan tentang kejadian pembunuhan di festival musik adalah ulah dari parasit. Selain bukti rekaman video, Bu Choi juga menunjukkan jasad salah satu parasit kepada semua orang, yang membuat semua orang di situ sangat terkejut, termasuk Detektif Chulmin. Bu Choi menjelaskan bahwa larva parasit itu berjatuhan dari langit sejak beberapa bulan yang lalu. Belum diketahui dari mana mereka berasal, tapi parasit tersebut memiliki pemikiran tersendiri dan mampu mengubah bentuk kepala manusia hingga bermutasi menjadi tentakel. Bu Choi juga memberitahukan cara untuk membunuh parasit-parasit itu, yaitu dengan cara membuat mereka kehilangan banyak darah atau menikam langsung jantungnya. Selain itu, parasit pada manusia juga bisa diidentifikasi dengan cara mudah, yaitu dengan mencabut rambutnya. Parasit merupakan organisme bersel tunggal. Oleh sebab itu, ketika rambutnya tercabut, rambut-rambut itu akan menggeliat lalu mengering hanya dalam hitungan detik. Korea Selatan merupakan negara pertama yang membentuk tim khusus dalam menangani kasus ini. Ditambah lagi hasil penelitian mereka bisa berkembang dengan pesat karena keberadaan anjing pemburu yang tidak lain adalah suami Bu Choi sendiri. Salah satu parasit telah berhasil mengambil alih tubuh suami Bu Choi. Tetapi Bu Choi sudah memasangkan topeng khusus yang menyemprotkan suatu zat kimia sehingga parasit suami Bu Choi tidak dapat bermutasi ataupun melarikan diri. Salah satu anggota kepolisian yang berada di sana bertanya, mengapa Bu Choi membiarkan parasit itu hidup? Bu Choi lalu menjelaskan bahwa setiap parasit menggunakan gelombang otak untuk mendeteksi parasit yang lain di sekitarnya. Untuk itu, Ibu Choi sengaja menjadikan parasit di tubuh suaminya sebagai alat atau anjing pemburu yang bertugas untuk melacak parasit lain dan mempermudah tugas kepolisian. Kembali pada Suin. Dia tampak tengah membaca pesan yang ditulis oleh Hide tadi malam. Hide menjelaskan secara rinci semuanya, termasuk dia yang akan keluar ketika Suin tengah berada dalam bahaya. Namun Hide hanya mampu mengambil alih kesadarannya Suin selama 15 menit dalam sehari. Hide memperingati Suin untuk berhati-hati, karena jika ada parasit lain yang tahu kalau Suin adalah seorang parian, maka Suin akan dibunuh. Dan untuk lebih meyakinkan Suin, Hide meninggalkan sebuah video di ponsel Suin yang menunjukkan wujud aslinya. Suin yang baru saja mengetahui semua itu tampak menangis. Jika kita ada di posisinya, mungkin kita juga akan bingung dengan apa yang harus kita lakukan. Parasite the Grey bersambung.